Halo teman-temanku, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat hari ini ya, tanggal 3 Februari 2025. Semangat terus, semangat terus, semangat terus. Kita akan beritakan tentang Patrick Kluivert, Alex Mastur, Dani Lanja, dan Gerald ya teman-teman. Sudah tiba di Indonesia kemarin dan tadi malam. Semua tim kumpul memantau pertandingan antara Persija dan PS Biak ya teman-teman. Jadi eh, Patrick dan tim sudah mulai bekerja, begitu datang langsung bekerja, dan itu akan dilakukan ya terus-menerus memantau pertandingan. Nanti setelah dari Bekasi akan ke Bogor, ke Pakansari ya. Setelah Bogor nanti akan memantau lagi eh, ke Bandung, kalau nggak salah langsung ke daerah-daerah yang lain ya. Ini kerja keras sekali ya kalau kita amati kedatangan Patrick dan tim pelatih ini, teman-teman. Ini tantangan yang besar sekali. Kenapa? Saya sudah bilang berkali-kali, ini nggak mudah ya, nggak mudah. Kenapa? Karena waktunya mepet sekali ini. Mungkin kalau kita lihat ya, untuk seorang pelatih ya yang jarang ketemu, langsung dihadapkan pada pertandingan yang sangat krusial, pertandingan yang sangat-sangat penting dan waktu yang sangat-sangat genting ya. Ini kalau kita lihat ini satu tantangan nih, dunia sepak bola itu seperti ini teman-teman. Jadi seperti gambling ya, gambling ya, kita kita bisa menang ya, kita akan jadi top markotop. Kalau kita kalah ya akan hancur lebur ya, kayak gambling gitu teman-teman. Ya, tapi nggak segitunya lah ya. Kita harus optimis bahwa memang nggak ada yang mudah karena memang semua dinamis ya teman-teman, dinamis sekali. Kita sekarang bicara tentang pertandingan yang paling dekat aja ya, ketemu dengan Australia ini. Australia kalau kita lihat berita D per D-nya ya teman-teman, selalu membenahi dirinya juga. Pelatih Australia ini kan pelatih pengganti juga ya. Semenjak waktu ketemu Indonesia itu dia imbang, kan ganti pelatih. Nah, pelatih yang sekarang kemungkinan lebih baik dan lebih kritis. Bahkan ada satu pemain Australia yang tidak bisa main, langsung dicarikan penggantinya yang lebih dari dia ya. Ini katanya untuk menghadapi timnas Indonesia jangan sembarangan, harus fokus ya dan serius, menganggap timnas Indonesia juga membahayakan. Dia nggak mau kalah dan dia nggak mau gagal masuk Piala Dunia karena dia memang sering masuk Piala Dunia Australia teman-teman. Sedangkan Indonesia baru berharap akan bisa masuk ke Piala Dunia dengan melakukan perubahan-perubahan ya dari pemain, dari pelatih, diharapkan bisa langsung masuk ke Piala Dunia 2026 teman-teman. Ini satu tantangan yang luar biasa diambil oleh Patrick Kluivert dan tim pelatihnya ya. Ini menurut saya nggak gampang juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan ketemu dengan Bahrain nanti di Gelora Bung Karno juga teman-teman, tanggal 25 Maret ya. Setelah dari Australia tanggal 20, 25 langsung ke GBK, dan mainnya itu diundur ya teman-teman setelah sholat raweh. Jadi Bahrain juga nggak gampang. Dia itu juara teman-teman kemarin ya. Saya udah sering cerita, dia itu juara di Piala Teluk. Itu berarti kan Bahrain sudah memperbaiki dan meningkatkan kapasitasnya ya, skillnya, pelatihnya juga ya. Nah ini nggak gampang, ini tantangan buat Patrick Kluivert. Sedangkan Patrick Kluivert baru bertemu dengan pemain gitu. Ya kan, ini tantangan yang nggak mudah. Tapi, nah kita ngelihatnya dari sudut yang positif ya. Kita ngelihatnya dari sudut yang positif. Positifnya di mana? Positifnya satu, budaya ya. Jadi mayoritas pemain Indonesia kan dari Belanda. Sedangkan Patrick Kluivert juga dari Belanda. Saya udah bilang sebelum Sintayong diganti ya bahwa lebih baik pelatihnya itu dari Belanda. Ya, karena Belanda itu peringkatnya lebih bagus dari Korea juga. Nah, sekarang benar kan terjadi. Semua analisa saya teman-teman ya sebenarnya mudah dicerna ya. Saya kalau memakai bahasa baku nggak ada kepentingan di situ. Bahasa baku ya, jadi analisa, kalau analisa objektif tuh kemungkinan tuh bisa dicerna dengan mudah ya. Kenapa harus pelatih dari Belanda? Yang pertama, Belanda hebat di dunia ya, masuk di dalam 7 besar dunia. Yang kedua, bahasanya nggak ada kendala, budayanya juga nggak ada kendala, terus emosionalnya juga ada ya.
Jadi lebih gampang ya, ekspresi wajahnya, ekspresi mimiknya itu penting sekali ya di dalam instruksi-instruksi. Nah, itu ada nilai tambah. Ya. Ini ada masalahnya karena ini waktunya sangat singkat ya, teman-teman. Sangat singkat. Nah, sedangkan Patrick Kluivert sekarang keliling ke Liga 1. Ini kan, ke Liga 1 nyari-nyari pemain. Kita tahu kualitas Liga 1 seperti apa ya. Ini masih ada teka-teki, masih ada teka-teki siapa yang akan diambil oleh Patrick Kluivert untuk masuk ke timnas Indonesia. Saya udah bilang ya, ke badminton juga sama. Jadi semua itu ada di mental, mental kita. Kalau kita mentalnya juara ya, kerja keras, ya kita akan bisa. Kiblatnya nggak usah jauh-jauh, kiblatnya Jepang aja ya. Jepang dulu bukan siapa-siapa teman-teman berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang menjadi macan Asia lah dan tingkat dunia udah. Karena itu mentalnya dibangun untuk menjadi juara, bukan hanya di olahraga. Di Jepang itu mental di pendidikan dan bisnis juga sama, mentalnya harus mental juara. Ya itu ada sejarahnya itu ya teman-teman. Karena mental dulu yang dibangun, mentalnya juara, juara itu akan mengikuti tuh jalurnya itu akan mengikuti jalannya. Mentalnya mental pemenang ya akan menang gitu. Itu penting sekali loh mental itu. Nah baru di dalam misi visinya mental itu diterapkan skill dan sebagainya itu ya disiplin. Nah nanti akan terarah itu ke arah ke juara itu. Itu penting mental itu ya. Makanya kita nggak usah jauh-jauh, contoh Jepang aja dari dulu bilang contoh Jepang, udah Jepang tuh nggak jiper lawan Eropa juga nggak jiper dia teman-teman. Walaupun dia belum pernah juara, tapi dia sering menang lawan tim-tim besar Eropa. Ya, oke kembali lagi ke Patrick Kluivert hari ini udah mulai kerja ya teman-teman, sudah mulai kerja. Kita masih ada beberapa hari lagi untuk menunggu apa hasil kerja keliling ke Liga 1. Patrick Kluivert mencari waktulah Pastor diwawancarai ya sepintas dia bilang all talent ya. Jadi dia akan memantau semua talent yang ada di Liga 1. Ya, nanti akan dikerucutkan siapa saja yang akan diambil dan dimasukkan ke timnas Indonesia ya diolah oleh Alex Pastur ya. Di sini profesornya Alex Pastur ya teman-teman. Dia yang meneliti nanti disodorkan kepada Patrick Kluivert. Oke, teman-teman ya pasti kita harus pantau terus ya. Kita harus semangat, harus optimis ya. Ya masa lalu boleh ya kita harus mengapresiasi jasa-jasa Sintayong bisa memecahkan rekor Indonesia masuk ke Piala Asia semua ya dari segala umur. Ya, tinggal beberapa langkah lagi bisa masuk Piala Dunia ya. Ini semua hasil kerjasama gotong royong ya antara PSSI dan pelatih dan pemain ya, 3 pilar itu teman-teman, pemain, pelatih, dan federasi atau PSSI. Dan juga ya finance ya, nggak ada finance nggak bisa jalan ya, organisasi PSSI kan luar biasa biaya yang besar sekali, kalau dalam finance-nya nggak besar juga nggak bisa jalan teman-teman. Sulit ya, zaman sekarang loh malah pakai duit ya. Oke itu aja teman-teman, update terus ya nanti beritanya apa dan siapa ya yang akan jadi pemain baru yang masuk dari Liga 1 ke Timnas Indonesia. Kita tunggu saja apa hasil pantauan dari tim kepelatihan Timnas Indonesia yang baru ini teman-teman ya. Terima kasih, update terus beritanya di Buat Makan TV, sampai jumpa.